Salam damai sejahtera bagi kita semua. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sebagai seorang penatua yang berusia muda, Timotius diberikan semangat oleh Paulus. Ketika ia pergi untuk mengabarkan Injil, Paulus menguatkan Timotius bahwa Tuhan Allah tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sebab Timotius harus berhadapan dengan jemaat-jemaat dan ajaran sesat pada saat itu. Tuhan Allah memberikan bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan. Bangkit berarti umatnya harus bangun dan hidup, bergerak, bukan sekedar hidup tanpa melakukan apa-apa, tetapi ada roh dari Tuhan yang menghidupi untuk membuat menjadi berani dan tidak malu melakukan apa yang ditugaskan oleh Sang Pemberi Roh. Kenyataannya, masih ada saja orang Kristen yang hidupnya tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, lebih mengutamakan kekuatannya sendiri, pikirannya sendiri, hanya untuk kepuasannya dirinya, bukan untuk menyenangkan Tuhan, mengabaikan tugas yang diberikan Tuhan Yesus, merasa keberhasilannya karena kehebatan dan kepintarannya. Inilah Kristen pepesan kosong yang pandai menurut dunia tetapi bodoh di hadapan Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita harus bersyukur atas kasih Tuhan kepada kita ketika Tuhan Yesus memberi tugas kepada kita dan Dia mengetahui kalau kita ini lemah, maka Dia meminta kepada Allah Bapa untuk memberikan karya Roh Kudus kepada kita untuk menyertai kita dan akan membangkitkan kita dalam hal yang pertama, membangkitkan kekuatan, yaitu kita diberi kuasa. Roh yang memberi kita kekuatan, tenaga, atau kuasa yang bekerja untuk mengalahkan kuasa-kuasa jahat di saat kita bersaksi bagi Kristus. Karena kita disertai roh yang membuat kita berani ketika menghadapi dunia yang semakin hari semakin jahat, dan tidak malu kita untuk menjadi saksi bagi Kristus. Karena ada kuasa yang menggerakkan kita yang berasal dari Tuhan untuk mengabarkan Injil. Jadi bukan karena berasal dari kita atau kehebatan kita. Yang kedua, membangkitkan kasih. Tidak cukup kita hanya melihat dan merasa kasihan saja, tetapi harus membangkitkan kasih untuk berbuat. Dan kasih yang ada pada kita karena campur tangan dan pertolongan Roh Kudus yang menggerakkan. Sebab Tuhan mau kita bersaksi baginya harus dilandasi dengan kasih tanpa syarat, agape. Sebab dengan kasih itu maka kita bisa menghasilkan buah roh. Tanpa kasih maka kita sama saja seperti gong yang berkumandang, kosong, hampa. Yang ketiga, roh yang membangkitkan ketertiban. Sopronisme dalam bahasa Yunani diterjemahkan artinya kesederhanaan dan pengendalian diri. Roh membuat kita menjadi orang yang disiplin, yang mau terus-menerus belajar mengerti firman Tuhan secara baik, secara benar, dan secara dalam. Dan kemudian kita hidupi firman-Nya. Jadi bukan karena pendidikan formal, ilmu pengetahuan dengan berbagai macam gelar kesarjanaan yang dapat menjadikan kita bisa mengendalikan diri atau bijaksana, tetapi dengan ketekunan membangun hubungan kita dengan Tuhan dan menghidupi firman-Nya. Kita bisa
baru hidup bijaksana. Orang Kristen yang mengabaikan amanat agungnya dan tidak mau dipimpin Roh Kudus, maka itu adalah suatu kebodohan yang membuat dirinya tidak dikenal oleh Kristus. Sebagai orang Kristen yang benar, yang original, bukan kaleng-kaleng, otomatis kita mau menjadi saksi Kristus, memberitakan Injilnya. Apalagi Tuhan Allah sudah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bersediakah kita? Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.